Ustazah. Di sini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan ketua kelas untuk menyiapkan berdoa. Ista'in. Iqra wa doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, sebelum memulai pembelajaran, di sini ada baiknya kita absen dulu kan, berapa orang yang hadir. Silahkan nanti saat Ustazah sebutkan namanya, angkat tangan dan bilang hadir. Oke. Aisyah Adlia Sahira, Alifa Syafni, Anggun Kurnia Putri, Atira Nadifa Balbara, Atikah Medina, Aurora Aska, Cika Widya Agustin, Zakiyah Mufidah, Fani Amelia, Fatimah Rangkuti, Indri Eka Kristina, Sakir, Jihan Akila, Keisha Humaira, Kania, Keiza. Sudah semua terabsen? Oke. Nah, baiklah, pada materi kita kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, sebelumnya ada yang udah tahu apa itu pengertian dari klasifikasi? Ada yang bisa menjawab? Siapa? Ya, silahkan Zakia. Ya, mengelompokkan. Yang lain? Yang lain ada? Oke, kita simpulkan saja bahwa klasifikasi makhluk hidup merupakan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan perbedaan dan ciri-cirinya. Nah, di sini dari judul kita tadi, tujuan pembelajaran kita adalah agar antuna semua dapat menjelaskan pengertian klasifikasi dengan benar. Selanjutnya, siswa atau antuna semua mampu menjelaskan klasifikasi makhluk hidup. Selanjutnya, mampu menjelaskan manfaat dari klasifikasi itu sendiri. Dan yang selanjutnya itu mengklasifikasikan makhluk hidup dalam taksonomi. Dan yang terakhir yaitu mampu mengelompokkan atau mampu mengklasifikasikan antara tumbuhan dan juga hewan. Nah, di sini coba antuna perhatikan slide Ustazah di depan. Ada terdapat berapa gambar? 2. Yang satu gambar apa? Yang satu lagi? Hewan. Nah, bagaimana antuna bisa menyebutkan itu sebagai buah-buahan dan hewan? Siapa yang bisa menjelaskan? Siapa yang bisa menjelaskan? Kenapa yang gambar satu kita sebut dengan buah-buahan, sedangkan yang gambar selanjutnya kita sebut dengan hewan? Berdasarkan apa kita menilainya seperti itu? Ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya? Ada? Coba Zakia. Coba kemukakan pendapat Zakia tentang dua gambar di depan. Oke, di sini coba saya jelaskan. Kenapa yang seonggok gambar pertama itu disebut dengan buah-buahan? Karena dia memiliki ciri yang sama. Ciri-ciri yang pertama adalah dia sama-sama buah-buahan. Ya kan? Ciri-ciri yang kedua dia itu berasal dari tumbuhan. Nah, buah-buahan pasti berasal dari tumbuhan, bukan? Nah, yang selanjutnya gambar kedua. Di gambar kedua ini adalah sekelompok hewan. Kenapa dia digolongkan dalam sekelompok hewan? Kita lihat ciri-cirinya. Hewan ciri-cirinya bisa bernafas, bergerak. Nah, gambar kedua pada umumnya seluruh hewannya bisa bergerak kan? Ya.
Di awal tadi Ustazah sudah singgung dengan pengertian klasifikasi makhluk hidup. Nah, di sini ayo kita baca sama-sama. Klasifikasi adalah makhluk hidup dengan melihat persamaan dan perbedaan dirinya. Cabang biologi yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup adalah taksonomi. Tokoh pertama yang dapat mengelompokkan makhluk hidup adalah Aristoteles. Pada tahun 1300 Oke, kan udah baca semua kan? Oke, di sini akan saya jelaskan. Klasifikasi adalah, berarti klasifikasi itu adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri, perbedaan dan persamaan cirinya. Berarti kalau Antuna, misalnya Jihan dengan Zakia memiliki ciri yang sama, berarti Antuna dapat dikelompokkan dalam satu kelompok yang sama. Tapi kalau Jihan dan Zakia memiliki perbedaan ciri, ada satu perbedaan ciri yang tidak memungkinkan untuk Antuna dengan Zakia dikelompokkan. Nah, itu yang disebut dengan perbedaan ciri. Berarti Antuna dan Zakia tidak satu kelompok. Begitu. Paham? Oke, selanjutnya di sini ada dibilang cabang biologi yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup adalah taksonomi. Nah, taksonomi di sini juga ada nantinya itu takson dan juga takson ini adalah 7 tingkatan takson. Yang pertama itu ada kingdom, Ordoza. Kingdom. Kalau pada tumbuhan divisio, pada hewan filum, kayak gitu. Nah, selanjutnya tokoh pertama yang dianggap mengelompokkan makhluk hidup adalah Aristoteles pada tahun 384 sampai dengan 322 Masehi. Kenapa demikian? Karena Aristoteles adalah orang yang pertama mengelompokkan atau mengklasifikasikan makhluk hidup secara alami. Dia mengemukakan pendapat yang pertama, adanya kelompok tumbuhan, adanya kelompok hewan, dan yang terakhir adanya kelompok manusia. Nah, pada tumbuhan ini yang dikategorikan sebagai tumbuhan adalah sekelompok makhluk hidup yang memiliki jiwa vegetatif. Nah, kalau pada hewan adalah sekelompok makhluk hidup yang dapat bergerak bebas. Sedangkan pada manusia adalah sekelompok makhluk hidup yang memiliki jiwa vegetatif dan juga dapat bergerak bebas. Nah, selanjutnya di sini adapun pengelompokan makhluk hidup, ini yang saya jelaskan tadi, menjadi manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, klasifikasi makhluk hidup dapat kita bagi-bagi. Nah, pengklasifikasian makhluk hidup itu tidak hanya terfokus pada satu ciri, tapi terfokus dalam banyak ciri. Contohnya, bisa kita klasifikasikan makhluk hidup itu terhadap di mana dia tinggal. Bisa itu dijadikan pengelompokan. Nah, juga bisa kita klasifikasikan dengan apa yang dia makan. Kalau kita ini termasuk ke dalam makhluk hidup yang memakan, kalau dari segi cara makan atau hal yang dimakan, kita ini termasuk ke apa? Omnivora. Nah, seperti contohnya di sini, hewan pemakan daging. Ini contoh dari berdasarkan makan. Yang pertama hewan pemakan daging, lalu pemakan tumbuhan. Selanjutnya pemakan tumbuhan dan daging atau hewan. Nah, contoh lainnya dapat dilihat dari habitatnya atau tempat dia hidup. Ada yang jenisnya itu tumbuhannya xerofit. Ada juga tumbuhannya itu hidrofit. Ya, hidrofit. Nah, sekarang Ustazah mau tanya, contoh yang dapat dilihat dari habitat xerofit. Dia tumbuh di tempat yang kering. Apa contoh tumbuhannya? Kaktus. Kaktus. Tumbuhan ini dikelompokkan berdasarkan tempat hidupnya, yaitu pada padang pasir. Padang pasir biasanya ditumbuhi oleh kaktus. Nah, ada selanjutnya lagi hidrofit. Hidrofit tadi apa? Ya, tumbuhan yang tumbuh di air. Jadi akarnya itu akan hidup di air. Nah, kita contohkan di sini apa contohnya? Teratai. Oke, selanjutnya ada higrofit. Higrofitnya apa? Ya, higrofit adalah tumbuhan yang tumbuh di tempat yang lembab. Nah, kita contohkan di sini apa contohnya? Paku.
tumbuhan. Nah, yang sekarang pengelompokan makhluk hidup atau hewan di sini berdasarkan hewan. Pertama ada karnivora, herbivora, dan omnivora. Nah, kalau karnivora ini apa tadi? Pemakan daging. Ya, pemakan daging. Nah, kalau ciri-ciri hewan karnivora ini apa? Punya taring. Punya taring. Lagi, Punya cakarnya panjang. cakarnya panjang. Lagi, ya. Oke. Kan jadi berdasarkan yang Antuna sebutkan tadi, itulah asal hewan itu mempunyai taring, mempunyai kuku yang tajam, apalagi tadi pendengaran yang tajam. Nah, itu dapat kita kelompokkan ke dalam karnivora. Dan juga yang pasti ciri utamanya adalah pemakan daging. Nah, selanjutnya ada herbivora. Nah, apa ciri-ciri dari hewan herbivora? Pemakan tumbuhan. Ya, pemakan sayur-sayuran. Kalau dari segi giginya gimana? Kecil. Kecil. Biasanya giginya itu seperti gigi depan kita lihat. Suka bertipe gigi memotong makanan. Tuh. Nah, selanjutnya ada omnivora. Ya, pemakan segala. Kenapa Ustazah contohkan dengan ayam? Coba siapa yang bisa menjelaskan? Oke, benar sekali Aisyah. Karena ayam dia itu memakan segalanya. Kita kasih dia nasi dia makan. Kita kasih dia kayak ikan dia makan juga. Nah, maka itulah ayam digolongkan ke dalam omnivora. Oke, selanjutnya di sini kita masuk prinsip atau dasar klasifikasi. Nah, dalam kita mengklasifikasikan makhluk hidup itu, kita yang pertama harus berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri. Oke, setelah berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri, di sini juga dapat dilihat dari berdasarkan morfologi atau bentuk tubuh dan juga anatomi atau tubuh bagian dalamnya. Terus yang terakhir juga dapat berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, yang dimakan, dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya adalah manfaat klasifikasi. Untuk penelitian lebih lanjut, nah di sini kan ada kan yang baca hewan ini bernama Latin ini. Ada kan yang pernah dengar? Nama Latin padi apa? Oryza sativa. Ya, Oryza sativa. Nah, itu merupakan salah satu bentuk hasil dari pemanfaatan klasifikasi. Kita bisa menentukan nama Latin suatu tumbuhan atau suatu hewan atau suatu makhluk hidup. Nah, di sini selanjutnya untuk dipelajari atau dilestarikan. Misalnya kita tahu bahwa padi Oryza sativa itu padi dengan ciri-ciri begini. Nah, nanti kita silangkan dengan padi yang lain menghasilkan padi yang baru. Itu juga bisa untuk dilestarikan. Nah, yang terakhir, manfaat paling utamanya adalah untuk mengetahui hubungan antara organisme yang satu dengan organisme lainnya. Di sini kan tadi kita sudah melihat ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Nah, setelah kita lihat ciri-ciri makhluk hidup tersebut, kita dapat, berarti padi ini Oryza sativa. Oryza sativa ini nanti akan memiliki kekerabatan dengan tumbuhan lain yang memiliki genus juga Oryza, begitu. Contohnya, saya contohkan satu tumbuhan yang berkerabat adalah Solanum kentang dengan terung. Itu berkerabat itu. Mereka satu genus, dari genus sampai ke kingdom mereka sama, tapi hanya berbeda di spesies. Yang satu Solanum, ini kentang. Yang satu Solanum tuberosum. Nah, coba lihat ke buku Antuna. Halaman berapa itu? Halaman 48. Coba lihat halaman 48.
Solanum lycopersicum. Tomat. Kita tinggalkan terung, kita ganti sama tomat. Berarti kentang berkerabat dengan tomat. Coba baca. Sama enggak yang di kingdom, divisio, subdivisio pada kentang dengan tomat? Sama kan? Nah, dari sini maksudnya tadi itu dia bisa menjadikan melihat kekerabatan suatu makhluk hidup. Oke, kita lanjutkan. Meskipun yang tadi, siapa nama ilmuwan yang pertama kali mengklasifikasikan? Aristoteles. Nah, meskipun Aristoteles telah membuat klasifikasi alami yaitu tumbuhan, manusia, dan hewan, namun bapak taksonomi kita adalah Carolus Linnaeus, atau di sini biasa dipanggil Linnaeus. Terkadang ada beberapa buku yang menjelaskan Linnaeus merupakan bapak taksonomi, atau ada juga yang membuat nama panjangnya Carolus Linnaeus. Nah, di sini dia menciptakan taksonomi atau cara mengelompokkan makhluk hidup. Dia membentuk 7 tingkatan takson. Nah, tingkatan takson di sini yang ini. Yang pertama adalah urutan tingkatan takson. Nah, ini contoh urutan tingkatan takson tumbuhan. Coba kita baca sama-sama apa aja urutannya? Regnum atau kingdom. Ayo kita baca sama-sama. Regnum atau kingdom, divisio, klasi, ordo, familia, genus, spesies. Nah, ini contohnya kalau yang untuk tumbuhan. Untuk kingdom ini adalah tingkatan takson yang memiliki ciri-ciri paling umum. Contohnya, plantae. Plantae ini artinya tumbuhan. Nah, selanjutnya ada divisio. Divisio ini sama dengan divisi atau kelompoknya. Terus ada lagi klasis, atau kalau klasis kentang itu dicotyledon. Dicotyledon ada yang tahu artinya? Ada monocotyledon dan dicotyledon. Biji berkeping? Berkeping 2. Ya, biji berkeping 2. Terus ada ordo atau bangsanya, Tubiflorae. Terus ada familia atau suku-sukunya, yaitu Solanaceae. Yang terakhir ada belum yang terakhir. Yang selanjutnya ada genus. Genusnya termasuk Solanum. Ya, marganya. Genus marga. Terus yang terakhir sekali adalah yang paling biasa kita sebut Solanum tuberosum. Nah, kalau spesies ini adalah kelompok takson yang memiliki ciri yang paling khusus. Berarti cuma dia yang punya ciri itu, gitu. Hanya Solanum tuberosum yang punya ciri sehingga dia termasuk ke dalam spesies Solanum tuberosum. Ada paham? Oke, itu yang untuk tumbuhan. Selanjutnya kita masuk ke hewan. Coba kita baca sama-sama lagi biar nanti pas ini bisa hafal. Yang pertama, nah, selanjutnya regnum. Belum klasis, ordo, familia, genus, spesies. Nah, kalau kita contohkan dengan biawak. Nah, biawak di sini dia kingdom. Kingdomnya ada apa? Kingdomnya atau ciri yang paling umumnya adalah animalia. Animalia ini apa? Hewan. Terus filumnya ada chordata. Chordata ini ada yang tahu apa? Hewan. Oke, kita lanjutkan. Kelasnya itu reptilia. Reptil. Nah, ordonya Squamata. Familianya Infusoria. Sedangkan genusnya adalah Varanus. Dan untuk spesiesnya adalah Varanus salvator. Kalau yang ini nih, bedakan gaya tulisannya dengan tulisannya di atas. Gimana tulisannya nih? Dimiringkan. Dan huruf keduanya kecil. Nah, ini namanya adalah penulisan nama Latin atau penamaan ganda, atau bisa kita sebut dengan binomial nomenklatur. Oke.
Oke. Nah, sampai di sini ada yang Antuna ingin bertanya tentang klasifikasi makhluk hidup? Yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, di sini kita akan mengerjakan latihan tentang materi yang kita bahas tadi. Di sini silahkan buat empat kelompok. Masing-masing kelompok boleh berisi 3 atau 4 orang. Silahkan cepat bergerak. Ayo. Di atas aja dah. Iya. Ayo cepat. Atika, ketiga yuk. Dempet ke kursi. Jelas nampak batas ini kelompok 1. Ini kelompok 1. Dapat 4 apa? Enggak, ambil satu lagi teman. Bertiga lah, apa yang berdua? Tika sini. Tika mana? Tiga. Atika sini. Udah di situ aja. Dikerjakan secara berkelompok, namun isi satu kelompok terus Dan sama. satu lagi dah. Itu lagi. Iya, sama. Nah, di sini kan ada pula Ustazah bagikan lembar kerjanya. Bekerja secara kelompok, namun diisinya sendiri-sendiri di lembar kerja masing-masing. Berarti di sini ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Bikin kelompoknya di sana. Kan katanya tadi udah paham dengan materi yang Ustazah jelaskan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silahkan dikerjakan. Kerja sama boleh dalam satu kelompok. Boleh tengok buku boleh. Tadi kan sudah saya jelaskan, takson hewan tuh ada 2 yang beda dengan tumbuhan. Yang pertama, takson hewan tuh hidup. Yang kalau takson tumbuhan itu takson tumbuhan divisio. Silahkan diisi.
Udah bisa mengerjakan? Ah, iya kan. Takson hewan. Tadi kan ada dua. Takson tumbuhan satu, takson hewan satu. Yang berbeda di antara dua itu apa? Tahu kan? Bisa. Oke, silahkan dikerjakan. Nanti yang habis dikerjakan kita periksa bersama. Nomor 9 ke bawah. Waktu untuk pengerjaan TTS-nya kita 15 menit aja ya. Oke, bisa kan? Bisa. Nomor 3 hewan ya. Itu kan terus. Nomor
Ada yang udah siap? Yang lain gimana? Kelompok 1, 2, dan 4 udah selesai? Apa tadi? Ada yang susah jawabannya.
menit lagi ya. Karena waktu kita uji TTS sudah habis, sekarang ayo kita periksa bersama. Kita periksa aja dulu. Nanti silahkan kalau betul, misalnya takson hewan adalah film, di checklist di kolom TTS-nya. Ya, oke, kita periksa bersama. Takson hewan. Terus klasifikasi makhluk hidup didasarkan oleh persamaan dan perbedaan Ciri. Oke. Yang selanjutnya 6 mendatar. Tingkatan takson dengan ciri yang paling umum. Kingdom. Hewan pemakan daging 8 mendatar. Karnivora. Oke. Selanjutnya 10 mendatar. Pengelompokan makhluk hidup. Klasifikasi. Yang ke-13 mendatar. Bapak taksonomi. 14 mendatar. Makhluk yang dapat bergerak bebas. Hewan. 15 mendatar. Takson tumbuhan. Divisiosa. Periksa ya betul salahnya. Selanjutnya 1 menurun. Makhluk hidup yang memiliki jiwa vegetatif. Tumbuhan. Oke. 3 menurun. Orang yang pertama kali mengelompokkan makhluk hidup secara sistematis. Aristoteles. 4 menurun. Cabang biologi yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Taksonomi. Yang 7 menurun. Urutan tingkatan makhluk hidup. Takson. Yang 9 marga. Yang 11 menurun. Tingkatan takson dengan ciri yang paling khusus. Yes. 12 menurun. Tumbuhan yang hidup di habitat kering. Ada yang betul semua? Ada yang betul semua? Oke, kelompok 1 dan kelompok 3. Ada yang
Aisyah salah berapa? Nggak ada salah. Oke, kita beri aplaus untuk diri kita masing-masing. Berarti kalau Antuna semua udah dapat berhasil mengerjakan teka-teki tadi, berarti setidaknya Antuna sudah paham dengan materi yang Ustazah jelaskan. Oke, di sini siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan kita sebentar ini? Aisyah, silahkan. Oke, kita belajar sambil bermain, kata Aisyah. Terus kita juga bisa mengetahui perbedaan ciri-ciri dan persamaan ciri-ciri makhluk hidup. Ada lagi yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, baiklah. Tadi kan udah terakhir kita mengerjakan TTS kita. Untuk materi kita selanjutnya itu masih tentang klasifikasi makhluk hidup, tapi dengan klasifikasi dikotom dan klasifikasi atau kunci determinasi. Nah, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Oh ya, lembar LKPD strateginya boleh dikumpulkan ke Ustazah. Ke kelompok aja mengumpulkan. Kelompoknya ada di mana? Taruh di depan.